Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Firman Setiaputra dengan NIM 20411100059. Kali ini saya akan membahas jawaban dari soal UAS Jaringan dan Komunikasi Data. Di sini terdapat soal yaitu ketahui IPv4 yaitu 192.168.0.24/24, kemudian satu untuk IPv6 nya 2010/120. Kemudian di sini ada topologinya. Di sini ada R1, R2, dan network A dan network B. Yang pertama-tama kita melihat konfigurasi dan addressingnya di IPv4 terlebih dahulu. Di IPv4 tadi terdapat network A dan network B. Di network A ada 120 host, kemudian 2/7 ada 128, kemudian diketahui IPv4 192.168.123.0/24. Kemudian di sini menjadi /25, kemudian dimasukkan 128 ini jadi 128//25. Kemudian di sini 128 menjadi sub ID, kemudian 129 dan 130 menjadi host sampai dengan 254, kemudian 255 menjadi broadcast ID. Kemudian di network B 18 host, dibutuhkan 18 host, maka 2/5 sama dengan 32 host. Kemudian 2/5 dikurangi 2 yaitu 30 host. Kemudian di sini menjadi 32 per atau /27. Kemudian di sini menjadi 192, 168, 123, 32 dengan /27 yaitu 224. Kemudian 32 menjadi sub ID, 33 menjadi host sampai dengan 63, kemudian 64 menjadi broadcast ID. Kemudian kita perlu menambahkan N network C, yaitu untuk menghubungkan R1 dengan R2. Yaitu di network C ada 2 host saja, yaitu 2/2 menjadi 4, kemudian 2/2 dikurangi 2 host tadi menjadi 2, kemudian 192, 168, 123.027 menjadi 4/30, kemudian sub ID-nya ada 4, kemudian 5, 6 adalah host, dan 7 adalah broadcast. Kemudian masuk ke IPv6. IPv6 ketahui IPv6 yang tersedia yaitu 2001.0.1.20. Kemudian sama seperti tadi terdapat 3 network yaitu network A, B, dan C. C untuk antara router 1 dan 2. Kemudian di network A 120 terdapat 120 host, 2/7 128, kemudian 0,1
slash 1221 menjadi 80 121 81121 sub ID 82121121 host sampai dengan FE 121, kemudian FF 121 yaitu broadcast ID, kemudian di network B 18 host 2 pangkat 5 32 butuhkan adalah 18 host, kemudian kita memakai 32, kemudian 0121 menjadi 0123, kemudian 20123, kemudian 40123, kemudian sub ID-nya 41123, maaf salah, 41123, 42123 sebagai host sampai 4E 123 jadi host, kemudian 4F 123 menjadi podcast ID, kemudian di network C tadi adalah penghubung cukup 2 host saja, kemudian 2,24, kemudian 20123 tadi menjadi 20126, kemudian 24 20126 jadi sub ID, kemudian 24 sampai 29 menjadi host, kemudian 2A 24 sampai 2A menjadi host, kemudian 2B menjadi BC. Oke, kita lanjut di Cisco trackernya. Nah, di sini ada PC, switch, router 1, router 2, dan PC. Di sini gigabit 0 per 0 dan gigabit 0 per 0 itu untuk menghubungkan antara router dan PC. Dia 0 gigabit 0 per 1 gigabit 0 per 1 menghubungkan antara router dengan router atau network C. Di IP V4 ini gigabit 0 per 0 ada 192 168 123 129. Kemudian di network B ada 192 168 123 33. Kemudian di network C di router 1 memakai 123 6 per 30. Kemudian di Ethernet 01 di router A, network A itu memakai 123 5/30. Kemudian kita routing. Nah, di sini kita routing satu 235 teleconnect via network
network B. Di sini nah, network A terhubung ke network B via network C123.6. Kemudian di network B eh, merutnya lewat network C123.5 dari network A dari network B menuju ke network A via 192.168.23.5. Kemudian di si memakai IP address satu di network A. Di PC network A kita pakai 103.130 dengan default gateway-nya 129 dan subnet masknya 128. Kemudian di PC network B kita pakai 34, kemudian slash-nya 224, kemudian default gateway-nya 33. Kemudian kita coba ping dari network A menuju ke network B. Kita lihat apa ada yang salah. Coba lagi. Bisa. Kita coba ke sebaliknya network B ke PC network B ke PC network A. Ya, sudah bisa. Kemudian kita lanjut lagi ke network. Baik, dari IPv6 kita lihat di sini sama ada network B, kemudian di sini ada network C, di network A kita bisa lihat di network A gigahertz 0 per 0 itu untuk network C, kemudian 0/1 untuk network A, yaitu saya set di 81.121. Kemudian di network C 29.126, kemudian di network B 2A126 di gigabit 0/0, yaitu untuk network C, kemudian di network B nya 41.123.
kemudian di network di PC kita set 82.121 dengan gateway 81. Kemudian di PC network B kita set IP V6 nya 42.123, kemudian di gateway nya 41. Kita lihat di rootnya network A atau router pertama. Di sini terlihat directly connect dia 29. Maka ini dari network A ke 29 network C. Kemudian di network B kita bisa lihat rootnya via 2A, dimana itu adalah network C untuk menghubungkan dari B ke network A. Oke, sekarang kita coba saja. Saya coba tracer ke PC network B. Ya, bisa. Kemudian kita coba lagi ke network B, tracer network PC network A. Ya, bisa. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.